Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah gunung di Arab Saudi yang punya cerita luar biasa. Cerita tentang keyakinan, kesetiaan, dan juga keajaiban. Nah, ini dia kisah Jabal Tur. Oke, biar kita kebayang ceritanya, kita lihat dulu lokasinya di peta. Seperti yang bisa kita lihat, Jabal Taur ini letaknya nggak jauh dari kota suci Mekah di Arab Saudi. Nah, kedekatannya sama kota inilah yang bikin dia jadi tempat perlindungan yang strategis banget dalam sebuah perjalanan yang nantinya mengubah sejarah. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin satu gunung jadi begitu spesial? Jawabannya bukan cuma karena bebatuannya, tapi karena ada satu peristiwa penting, satu perjalanan penuh bahaya yang tercatat dalam sejarah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, yuk kita kenalan dulu sama gunungnya. Sebenarnya Jabal Tur ini seperti apa sih? Jadi, namanya adalah Jabal Tur, yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, itu artinya Gunung Banteng. Lokasinya ada di sebelah selatannya Mekah, tepatnya di selatan distrik yang namanya Al-Misfalah. Dan jangan salah ya, ini bukan bukit kecil loh, tingginya itu 1.405 meter. Coba bayangin deh, betapa susahnya mendaki gunung setinggi ini, apalagi kalau kondisinya lagi dikejar-kejar musuh. Nah, skala inilah yang jadi latar dari peristiwa dramatis yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang fisiknya, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Kisah hijrah. Perjalanan penuh bahaya inilah yang bikin Jabal Sur jadi lebih dari sekedar gunung, tapi jadi sebuah monumen sejarah. Kisah ini dimulai pada momen yang sangat genting. Nabi Muhammad dan sahabat setianya, Abu Bakar, harus mengambil keputusan yang sangat berat, meninggalkan rumah mereka di Mekah. Kenapa? Karena ancaman dari kaum Quraisy, suku penguasa di Mekah saat itu yang menentang ajaran mereka, udah makin parah. Jadi, mereka harus pergi diam-diam di tengah malam. Tapi, ya namanya juga rahasia, nggak bertahan lama. Kabar kepergian mereka menyebar dengan cepat, dan kaum Quraisy yang marah langsung mengirim orang-orang untuk mengejar. Niat mereka bukan cuma buat bawa pulang, tapi untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi taruhannya benar-benar nyawa. Dengan para pengejar tepat di belakang mereka, mereka butuh tempat untuk bersembunyi. Dan pilihan mereka jatuh pada sebuah gua terpencil di lereng Jabal Tur. Tempat di mana mereka akan bersembunyi selama 3 hari yang sangat menegangkan. Mereka pun mendaki gunung yang terjal itu dan menemukan tempat perlindungan di dalam Ghar al-Thawr atau Gua Banteng. Disinilah, di dalam perut gunung, mereka bersembunyi, menahan napas, dan berharap nggak akan pernah ditemukan. Coba bayangin deh tegangnya kayak apa. Berada di dalam gua yang gelap, sementara suara para pengejar makin lama makin dekat di luar. Wajar banget kalau Abu Bakar merasa cemas soal keselamatan sahabatnya. Tapi, di tengah ketakutan itu, Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata yang jadi inti dari kisah ini, sebuah penegasan iman di saat yang paling genting. Dan inilah momen puncaknya. Para pengejar dari kaum Quraisy, selangkah demi selangkah, berhasil melacak jejak mereka sampai ke mulut gua. Dari dalam, Nabi dan Abu Bakar bisa mendengar suara mereka. Wah, kelihatannya udah nggak ada jalan keluar lagi. Tapi pas para pengejar sampai di mulut gua, mereka melihat sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sebuah sarang laba-laba yang utuh sempurna menutupi pintu masuk. Di dekatnya, ada seekor merpati yang duduk dengan tenang di sarangnya, lagi mengerami telur. Pemandangannya begitu damai dan alami. Logika para pengejar pun langsung jalan. Wah, nggak mungkin ada orang di dalam, pikir mereka. Siapapun yang masuk pasti udah ngerusak sarang laba-laba ini dan bikin merpati itu kabur. Nah, karena kesimpulan yang sederhana itu, mereka akhirnya berbalik dan pergi. Di dalam, Nabi dan Abu Bakar pun selamat, dilindungi oleh keajaiban yang tak terduga. Mereka tetap bersembunyi di dalam gua itu selama 3 hari 3 malam, sampai pengejaran benar-benar meredah. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah, dan berhasil menyelesaikan hijrah mereka dengan selamat. Selamatnya Nabi dan Abu Bakar ini bukan cuma akhir dari sebuah pengejaran ya. Peristiwa di Gua Jabal Tur ini meninggalkan warisan yang sangat mendalam. Jadi, yuk kita bahas apa sih makna dan pentingnya peristiwa ini? Jadi, apa maknanya? Pertama, peristiwa ini adalah momen kunci dalam hijrah, perpindahan dari Mekah ke Madinah, yang jadi tonggak berdirinya komunitas Islam pertama dan awal dari kalender Islam. Kedua, ini adalah bukti kesetiaan Abu Bakar yang luar biasa. Dan yang paling penting, ini jadi simbol perlindungan dari Tuhan dan kekuatan iman. Karena alasan-alasan inilah, gua di Jabal Tur sangat dihormati dan jadi tempat ziarah sampai hari ini.
Kisah Jabal Tur ini nunjukin ke kita gimana sebuah tempat bisa jadi saksi bisu dari sejarah yang luar biasa. Ini jadi bikin kita mikir ya, di luar sana kira-kira ada berapa banyak lagi gunung, lembah, atau sungai yang menyimpan cerita-cerita menakjubkan yang mungkin belum kita tahu. Terima kasih sudah menyimak.